Shalom. Luar biasa. Hari ini kita ada karena anugerah Tuhan. Amin. Pastikan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita dalam kondisi berkemenangan. Amin. Senyum dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Senyum dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur hari ini karena anugerah Tuhan luar biasa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada itu karena bukti Tuhan sayang kehidupan kami. Waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus mengurapi kami, hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan. Biarlah pengurapan Tuhan, otoritas kuasa wibawa Allah nyata di dalam kebenaran firman ini. Terima kasih, kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur kita boleh ada. Dengar baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya menyadari situasi seperti ini di tengah-tengah keadaan COVID-19, kadangkala kita khawatir, kadangkala kita ada ketakutan, kadangkala kita ada kebimbangan. Tetapi dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kalau kita percaya akan kebenaran firman Tuhan dan kita menyadari bahwa janji-janji Allah iya dan amin, bahwa perkataan-perkataan firman itu semua kebenaran yang luar biasa, sadarilah di tengah badai sekalipun Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Amin. Renungan firman Tuhan saat ini saya ingin memberi satu tema penting. Di tengah badai sekalipun Tuhan akan memberikan kemenangan. Katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati keluarga besar Light of Blessing, dengar baik, dengar baik, dengar baik-baik. Kemenangan di dalam Tuhan, kemenangan di dalam Yesus itu sebuah kepastian. Amin. Badai apapun, masalah bagaimanapun, tantangan jenis apapun, proses seperti apapun yang Tuhan izinkan, saya mau katakan, percaya dengan iman bahwa kemenangan Tuhan sanggup berikan. Amin. Pertanyaannya, dengar ini, pertanyaannya, dengar ini, apa yang saya harus lakukan? Apa yang keluargaku harus lakukan? Bapak Ibu jemaat yang diberkati, ada satu bagian firman Tuhan kita akan belajar hari ini. Saya akan membacakan dari 2 Tawarik 20 ayat 17. Ada satu kebenaran yang luar biasa, firman Tuhan katakan demikian. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Dengar baik-baik, Tuhan memberikan kemenangan. Artinya apa? Kemenangan itu ada, kemenangan itu pasti, dan kemenangan Tuhan sanggup berikan. Amin. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang luar biasa. Siapa dia? Yosafat. Raja Yosafat. Raja yang hebat, raja yang luar biasa. Namun apa yang terjadi? Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Dalam pasal 20 ini diceritakan bahwa Yosafat menghadapi proses dari Tuhan, menghadapi tantangan, menghadapi bangsa-bangsa yang besar yang siap menyerangnya. Tapi luar biasa, kebenaran firman Tuhan mengatakan Yosafat mengalami kemenangan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari tetap fokus kepada firman Tuhan. Kita akan belajar apa rahasia Yosafat, apa rahasia Yosafat sehingga Yosafat bisa mengalami kemenangan yang luar biasa. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 dan 2. Berkata demikian. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yosafat raja hebat, Yosafat raja luar biasa. Tapi dengar baik, kebenaran firman Tuhan katakan Yosafat diserang oleh bala tentara musuh yang besar. Apa yang Yosafat lakukan? Apa yang Yosafat perbuat? Apa yang dia kerjakan sehingga dia bisa mengalami kemenangan dan kemenangan? Bapak Ibu, saya tidak mengetahui apa tantangan Bapak Ibu.
Apa pergumulan Bapak Ibu? Apa proses Tuhan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan jemaat? Tetapi hari ini, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar dari seorang pribadi yang bernama Raja Yosafat. Kita akan belajar prinsip hidup apa, cara hidup yang bagaimana, apa yang Yosafat lakukan, apa yang Yosafat kerjakan, sehingga Yosafat mengalami kemenangan. Dan kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan, sehingga Bapak, Ibu, dan saya bisa menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu. Dan pastinya kemenangan kita akan miliki. Amin. Yang pertama, dengar baik, ayat 3 dan 4 berkata demikian. Yosafat menjadi takut. Bapak Ibu dengar baik ini. Secara manusia, waktu menghadapi tantangan, waktu menghadapi musuh yang besar, Yosafat menjadi takut. Manusianya menjadi takut. Tapi luar biasa, ini yang Yosafat lakukan. Bapak Ibu dengar ini. Yang pertama, dengar baik. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati, badai jenis apapun, kemenangan Tuhan sanggup berikan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita belajar dari Raja Yosafat. Yosafat memegang prinsip hidup untuk mencari Tuhan. Katakan amin. LOB yang diberkati, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, dengar baik-baik. Sesulit apapun situasi kita, seberat apapun masalah kita, sebesar apapun badai yang datang, dengar baik-baik. Ambil keputusan untuk cari Tuhan. Oh, cari Tuhan, cari Tuhan. Ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak, ajak mertua, ajak seluruh keluarga besarmu, ajak jemaatmu. Untuk apa? Cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong, karena hanya Tuhan yang sanggup mengubah keadaan, dan hanya Tuhan yang sanggup memberkati keadaanmu. Katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yosafat menghadapi tantangan hidup. Secara manusia Yosafat takut. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata, Yosafat di tengah ketakutannya, di tengah kekhawatirannya, di tengah kebimbangannya, Yosafat sadar bahwa Yosafat punya Tuhan. Yosafat punya Allah yang sanggup menolong kerajaannya, keluarganya, pribadinya. Hari ini, apa yang menjadi masalah kita? Apa yang jadi pergumulan kita? Saya mengajak Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Gunakan hari-harimu, gunakan waktu-waktumu untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Cari Dia, sembah Dia, cari Dia, cari wajahnya, cari kekuatannya. Dan saya yakin Tuhan akan menyatakan pertolongan. Dan Tuhan akan menyatakan apa? Kemenangan, kemenangan, kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati, ambillah keputusan. Saya mau mencari Tuhan. Saya mau mencari Tuhan. Saya terlalu yakin, waktu sorga melihat ada umat Tuhan, ada keluarga-keluarga, ada hamba-hamba Tuhan, ada pribadi-pribadi yang hidupnya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dengar baik-baik. Sorga akan terbuka, dan percayalah, selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan, pintu-pintu akan terbuka, dan pastinya mujizat itu pasti terjadi. Haleluya, haleluya. Senyum dulu, jangan terlalu tegang. Senyum dulu, ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, prinsip hidup apa yang Yosafat ambil? Apa yang kita bisa pelajari dari Raja Yosafat? Dengar baik-baik ini, apa yang saya bisa pelajari dari Raja Yosafat? Yang kedua, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan, ya, di dalam ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami.
Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepada Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Yang kedua, prinsip hidup untuk tetap fokus hanya kepada Tuhan. Di tengah tantangan hidup, di tengah ada badai besar, ada musuh di hadapan mereka. Apa yang Yosafat lakukan? Yosafat tidak fokus kepada Bani Amon, Bani Moab, orang-orang Meunim. Tidak. Kebenaran firman Tuhan mengatakan jelas, Yosafat dengan umat Tuhan saat itu, mereka berkata, kebenaran Tuhan katakan, kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar. Tetapi dengar ini Bapak Ibu, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Apa yang kita bisa pelajari? Yang kedua, Yosafat bisa mengalami kemenangan dari Tuhan. Yang kedua, karena Yosafat ambil prinsip, ambil keputusan, ambil sikap untuk tetap fokus hanya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tidak salah engkau nonton berita tentang corona. Tidak dosa engkau membaca berita tentang corona. Bukan sebuah kesalahan jika kita cari tahu tentang COVID-19 atau corona. Tetapi dengar baik-baik, jangan gunakan waktumu terlalu banyak hanya fokus kepada hal-hal seperti itu. Tetapi gunakanlah waktu-waktumu, gunakan hari-harimu, gunakan jam-jammu untuk apa? Untuk fokus hanya kepada Tuhan. Hadapi masalah apapun. Semua manusia bisa menghadapi masalah di dalam hidupnya. Tetapi dengar baik-baik, orang-orang yang menang, dia tidak fokus dengan masalah itu. Dia tidak fokus dengan besarnya masalah itu, besarnya badai. Yang dia fokus adalah hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu LOB yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik. Apa yang jadi proses Tuhan saat ini? Bapak Ibu, mari ajak sekeluarga kita, hanya kita pandang kepada Tuhan. Yosafat luar biasa, seorang raja dengan kerendahan hatinya. Dia berkata, kami tidak punya kekuatan apa-apa. Dengar ini, seorang raja merendahkan hatinya, membawa umat Tuhan, membawa keluarganya. Untuk apa? Hanya memandang kepada Tuhan, hanya memfokuskan hidup kepada Tuhan. Karena Yosafat tahu, hanya Tuhan yang bisa turun tangan, hanya Tuhan yang bisa menolong, hanya kuasa Tuhan yang bisa memberikan kemenangan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini keadaan mungkin sulit, keadaan berat. Tetapi mari kita umat Tuhan, mari kita gereja Tuhan, mari kita hamba-hamba Tuhan, mari keluarga besar Life of Blessing, mari kita sama-sama kita fokus kepada Tuhan. Bukankah ada pujian yang sudah lama sekali yang mengatakan mataku tertuju kepadamu. Pujian itu mengajarkan, pujian itu mengingatkan kepada kita gereja Tuhan untuk apa? Dalam situasi apapun, mari hanya melihat kepada Yesus Kristus, hanya melihat kepada Tuhan. Dan saya terlalu yakin, Bapak Ibu jemaat diberkati, saya terlalu percaya, waktu kita fokus kepada Tuhan, wow, haleluya, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, mujizat demi mujizat, Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Syaratnya untuk bisa fokus kepada Tuhan, rendahkan hatimu. Kita pendeta, kita hamba Tuhan, kita pemimpin, kita pengusaha, siapapun pribadi kita, waktu kita merendahkan hati, merendahkan hidup hanya kepada Tuhan, kita akan lihat dan kita akan dibawa oleh Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita. Untuk apa? Kita hanya memandang kepada Tuhan. Oh haleluya. Kita hanya memandang kepada Yesus. Dan kita bisa berkata, Yesus
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya, seperti Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosafat, maka kemenangan yang sama Tuhan akan nyatakan dan berikan dalam hidup kita. Di tengah badai sekalipun, Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jadikan hari-harimu di tengah kesulitan seperti apapun, mari melangkah, mari tetap bergerak. Untuk apa? Yang pertama, untuk tetap hidup mencari Tuhan. Sesulit apapun, seberat apapun, mari pribadi kita, mari ajak keluargamu hidup mencari Tuhan. Dan yang kedua, mari tetap fokus hanya kepada Tuhan, tetap memandang hanya kepada Yesus. Bukankah ada sebuah pujian yang mengatakan, aku punya Allah yang besar. Bawa hidupmu untuk melihat Allah yang besar itu. Allah yang besar, punya kasih yang besar, punya kuasa yang besar. Dan Allah itulah yang sanggup menolong kehidupanmu dalam keadaan apapun. Percaya, di tengah badai sekalipun Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bersuka cita, karena kemenangan pasti ada. Yang ketiga, prinsip apa yang Yosafat ambil? Saya akan membacakan dari ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Luar biasa. Yosafat bisa mengalami kemenangan. Yang pertama, ambil prinsip hidup tetap mencari Tuhan. Yang kedua, ambil prinsip hidup tetap fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, luar biasa, kalau kita ingin mengalami kemenangan di tengah badai sekalipun, pegang prinsip untuk apa? Tetap menyembah Tuhan. Tetap ada pujian yang lahir dari kehidupan kita, dari keluarga kita. Seberat apapun tantangan hidup, tetap ada puji-pujian, tetap ada penyembahan, tetap ada pengagungan yang keluar dari kehidupan kita. Dan dengar baik-baik, poin penting di dalam kata penyembahan ini adalah bagaimana pribadi kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana jemaat kita, pelayanan kita betul-betul ada pengagungan, betul-betul ada penghormatan akan Tuhan. Jangan sampai engkau mendengarkan firman Tuhan kau main handphone. Jangan sampai engkau berdoa tidak sungguh-sungguh. Jangan sampai lagi beribadah engkau otak-atik WA-mu. Jangan sampai engkau lagi beribadah, orang lagi menyembah, engkau main game. Dengar baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Prinsipnya di dalam keluarga, kita harus benar-benar ada yang namanya pengagungan, penghormatan kepada Tuhan. Amin. Itu yang Yosafat lakukan. Firman Tuhan katakan apa? Yosafat sujud. Yosafat sujud. Apanya pribadinya? Tidak. Yosafat sujud sampai ke tanah, firman Tuhan bilang. Dan dikatakan apa? Seluruh Yehuda, seluruh penduduk, seluruh umat Tuhan bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Saya terlalu yakin, di mana ada pujian penyembahan, di mana ada pengagungan dan penghormatan, maka kuasa Tuhan akan nyata. Kemuliaan Tuhan, Shekinah glory akan dinyatakan luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, percayalah, di tengah badai sekalipun Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Yang penting yang harus kita lakukan, yang pertama, mari pegang prinsip untuk hidup mencari Tuhan. Yang kedua, mari pegang prinsip untuk apa? Hidup fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari tetap pegang prinsip, aku mau menyembah Tuhan. Amin. Akhir-akhir ini sering kita melihat, ya, ada orang yang susah untuk tersenyum, susah untuk bersyukur, susah untuk bersukacita. Tetapi anak-anak Tuhan, percayalah dengan imanmu,
Yakinlah, yakin, dengar baik ini, dengar baik. Ada Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan. Tetaplah bisa bersyukur, tetap bisa bersukacita, tetap kita bisa tersenyum hadapi apapun. Karena ada Tuhan di dalam pribadimu, di dalam keluargamu, di dalam bisnismu, di dalam pelayananmu. Hari ini, ambillah keputusan. Keputusan untuk apa? Seisi keluarga, suami, istri, anak, orang tua, untuk betul-betul hidup ada di dalam penyembahan dengan Tuhan. Bangun pagi, naikkan pujian penyembahan itu, agungkan Tuhan. Saya terlalu yakin, di mana ada pengagungan yang luar biasa kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkarya dengan luar biasa. Bapak Ibu, apa yang menjadi proses Tuhan dalam hidupmu hari ini? Apa yang menjadi tantangan? Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Dengar baik. Engkau sakit, percayalah ada kesembuhan Tuhan siapkan. Engkau yang lemah, percayalah ada kekuatan Tuhan sudah siapkan. Engkau yang sedih, percayalah ada penghiburan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupanmu. Dan saya mau katakan, di tengah COVID-19 ini, di tengah keadaan corona ini, Tuhan akan tetap memberikan kemenangan hanya bagi orang yang hidupnya tetap mencari Tuhan, yang hidupnya tetap fokus kepada Tuhan, dan yang hidupnya tetap menyembah Tuhan. Katakan amin. Hari ini ambil keputusan seperti Yosafat. Ambil langkah iman seperti Yosafat. Besarnya tantangan, cari Tuhan. Besarnya badai, tetap fokus kepada Tuhan. Sulitnya keadaan dan situasi, tetap bisa menyembah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, keluarga besar LOB, hari ini saya mau katakan, di tengah badai sekalipun Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Amin. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang secara jujur ada pergumulan yang sangat berat. Apakah pribadi, keluarga, pelayanan, usaha, bisnismu, pekerjaanmu. Hari ini dengan iman, dengan yakin, terima segala kemenangan dari Tuhan. Amin. Jika Bapak Ibu jemaat yang diberkati mau didoakan, dekapkan kedua tanganmu di dada, dan izinkan saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan iya dan amin. Di tengah badai sekalipun Tuhan sanggup memberikan kami kemenangan. Saat ini Tuhan melihat Bapak Ibu jemaat dimanapun berada, yang sedang menghadapi badai hidup, yang sedang menghadapi tantangan hidup, yang sedang masuk dalam proses. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dengan kuasa Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Yang dalam pergumulan masalah apapun, dalam nama Yesus, Engkau Tuhan sanggup memulihkan mereka. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, yang dalam keadaan susah, sedih, Tuhan jamah ada penghiburan dari Tuhan. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Di tengah keadaan COVID-19, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah jemaat Tuhan, berkatilah jemaat-Mu dalam nama Yesus. Gereja-Mu Tuhan berkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh keluarga besar Light of Blessing, Tuhan akan memberkati. Dan kami terlalu yakin dan percaya, Tuhan sudah menyediakan kemenangan demi kemenangan untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih meteraikan kebenaran firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hamba telah berdoa, bersyukur, memohonkan berkat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bisa bersyukur. Amin. Di tengah badai sekalipun,
Tuhan akan memberikan kemenangan. Saya Jeffrey Weller. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.